Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Rabu 17 Juli 2024. Seperti biasa kita akan memetakan untuk satu hari ke depan di XAUUSD. Pertama nanti kita akan susul dengan pair utama yang lain. Sebelum kita lanjut untuk mereview satu hari kemarin, jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, dukung channel kami dengan like, subscribe, dan share videonya biar teman-teman yang baru menekuni dunia trading bisa teredukasi dengan baik sehingga ada kehati-hatian bisa mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Terima kasih. Kita akan lanjutkan untuk kita review satu hari kemarin. Yang pertama kita lihat dari sisi tren yang ada, dari tren yang ada mengindikasikan pergerakan masih akan naik sehingga kita buat kira-kira seperti ini. Kemudian di atas ada resisten, kemudian berikutnya ketika resisten itu ditembus maka akan berpeluang untuk mencapai target berikutnya. Dan ketika masih belum ada tanda-tanda turun, maka masih akan bergerak lanjut, bahkan bisa mendekati area jenuhnya. Kemudian di area jenuh di sana ada yang kita tandai dengan highlight warna kuning ya. Selama tidak ada tanda-tanda pembalikan sekalipun berada di area jenuh, maka tetap tidak kita rekomendasikan untuk entry yang berbalik arah. Dari awal pergerakan terus bergerak naik, ada sedikit koreksi kecil ya, tetapi terus bergerak naik, bahkan resisten dilewati dan masih tidak ada tanda-tanda pembalikan, hanya petunjuk awal, tidak ada konfirmasi sehingga masih bergerak naik lagi bahkan sampai di targetnya yang kedua. Di area target yang kedua persis berada di sana, memantul kembali. Maka ketika sudah ada tanda petunjuk atau setidaknya terkonfirmasi lebih dari setengah, maka kita bisa entry di sana ya. Targetnya tentu berada di area retracement ya. Kita uji dengan area retracement itu kira-kira begini. Sehingga kalau kita menempatkan entry sell, maka maksimum exit kita di sini ya, di kisaran di sini. Dan kalau kita lihat itu sudah terjemput dengan baik. Setelahnya jangan kita lanjutkan dulu, kita tunggu dulu sampai betul-betul dia menembus area supportnya ya. Selama berada di area retracement, maka tentu juga berpeluang kembali memantul ya, follow the trend lagi. Dan ternyata terbukti tidak ada ya momentum bearish yang menembus area retracement tadi sehingga kembali bergerak naik, ditutup di atas dari target, berpeluang akan lanjut lagi ya di area jenuh. Ini juga tidak ada tanda-tanda penolakan sama sekali, tidak ada loss momentum di sana, tidak ada tanda pembalikan sehingga masih berpeluang akan lanjut lagi sampai di mana? Sampai di daily range yang lebih panjang lagi ya, kira-kira begitu. Satu hari kemarin kalau kita ikuti dengan baik, ada momen-momen yang sangat bagus untuk kita menempatkan entry point kita. Kita lanjut, hari ini sudah cukup signifikan bergerak naik, sudah lebih dari 1000. Apakah ini masih akan berlanjut? Kalau kita lihat di time frame yang di atasnya, tentu tidak ada tanda-tanda kuat. Dia juga berbalik. Sehingga peluang untuk kembali naik masih terbuka sangat lebar. Kalau kita tarik dari sisi sebelah kiri, kalau kita mundur ke belakang, bahkan beberapa tahun sebelumnya tidak ada harga yang lebih tinggi atau harga yang sejajar di sana, sehingga hari ini adalah harga paling tingginya. Maka untuk menentukan resisten tentu kita hanya menggunakan
yang ada sekarang ya. Kita nanti lihat apakah ada penolakan, apakah ada rejeksi yang signifikan, apakah nanti ada tanda-tanda pembalikan, mengingat sebelah kiri sudah tidak ada resisten yang lain ya. Oke, kita kembali ke H1 ya. Yang kita gunakan adalah dengan menempatkan daily range dulu ya. Hari ini karena kemarin sudah cukup panjang, kita akan menggunakan daily range yang lebih pendek ya dari 2 hari yang lalu. Sehingga karena arahnya masih naik, kira-kira akan sampai di 2506 ya, kira-kira akan sampai di kisaran 2506 atau 2507. Kemudian nanti kita lihat endingnya ya. Biasanya kalau sudah panjang break begini, nanti akan ada potensi ya, dia akan terkoreksi, sehingga kita akan cari area pentingnya dan nanti kita tempatkan untuk entry point kita. Oke, mengingat ini tidak ada petunjuk turun, jadi kita fokus ke naik ya, fokus ke buy dulu. Kita bisa menempatkan dengan jarak 500 atau 400 di sana. Oke, kita tempatkan untuk buy-nya, atau kita bahkan tunggu juga boleh ya, tidak usah masuk posisi buy juga boleh, karena ini berada di puncak, harga betul-betul sangat luar biasa tinggi, trennya naik dan berada di puncak. Kita tidak direkomendasi untuk entry di puncak ya. Ketika di puncak itu lebih baik kita tunggu hingga terkoreksi turun, baru kita menempatkan posisi buy. Jadi kita tunggu nanti dia turun. Misalkan begini, ada naik, ada turun, ada naik lagi. Ini kita anggap naik dulu, setelahnya akan terkoreksi. Kira-kira terkoreksinya sampai di mana ya, kita akan perkirakan ya. Ya, mendekati yang tadi kita buat. Atau kita juga bisa mengujinya di area yang datar sebentar ini ya. Kita tandai dengan highlight warna kuning dulu. Kita nanti tempatkan untuk sell di sini. Atau kalau sudah memantul, berarti warna kuning memantul, warna merah hijau lagi, kita bisa buy lagi. Nah, kita menempatkan koreksi di 2462 ya, 2462 dengan target yang paling dekat itu di 2455 ya. Karena range-nya cukup besar, jadi kita gunakan target juga yang lebih besar. Oke, yang pertama, yang kedua berada di retracement-nya. Untuk target yang terdekat, target sell itu tempatkan di 2454.91. 2454.91 ya. Sementara untuk target berikutnya kita tempatkan di 2447.32. 2447.32 untuk jenuh hari ini, jenuh jual. Kita perkirakan di kisaran 2431 area jenuh.
Kita perkirakan 2431 ya. Nanti kita uji lagi apakah ada momentum bearish yang lebih kuat atau justru ada rejeksi yang panjang. Jadi kita akan lihat. Selama di area jenuh juga tidak ada petunjuk berbalik, maka jangan entry ya. Kita pastikan sudah terkonfirmasi untuk berbalik. Sementara untuk posisi buy yang tertinggi kita tempatkan di 2486 ya, poin 92. Kenapa kita menaruh di sana? Tren masih kuat. Kalaupun tersentuh tidak usah khawatir, masih terlalu panjang untuk kita melakukan recovery. Jadi masih aman sekali. Bahkan kita recovery sampai bukaan di pagi hari ini pun masih akan bisa mengcover kerugian yang dari buy. Jadi penting untuk kita memahami sisi manajemen resiko. Mau kita entry dimanapun selama kita sudah siap, selama kita punya skill untuk mengatasi, mengantisipasi semuanya akan baik-baik saja. Nah, yang jadi persoalan karena kita tidak siap dengan resikonya, tidak tahu bagaimana cara kita meminimalisir kerugian, maka mesti dilarang. Jangan entry di posisi di sana, jangan entry di posisi di situ, dan sebagainya. Padahal pasar ini tidak ada yang tahu pasti ya, tidak ada yang tahu pasti. Dimanapun ada potensi selama kita punya persiapan. Sekalipun di puncaknya pun masih bisa ada peluang di sana. Mau pakai buy, mau pakai sell, silahkan ya. Karena kita tidak mengambil target yang terlalu besar. Hanya manfaatkan pergerakan-pergerakan kecilnya. Beda kalau kita swing memang. Kalau swing ya targetnya agak panjang. Jadi kalau sudah siap, kalau sudah entry dimanapun, maka bersiaplah untuk mengantisipasi. Selama kita tidak punya skill di sana dan memaksakan diri, maka yang terjadi selalu gagal. Bahkan hanya berpedoman pada analisa orang lain. Saya ikut buy, katanya buy, kenapa masih longsor? Saya ikut sell, kenapa jadi naik? Ya, karena di dalam benakmu tidak ada persiapan. Di dalam dirimu belum ada skill untuk bisa terjun di dalam dunia trading. Yang ada nanti mencari analisa yang selalu valid. Dan sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu. Mau cari di belahan bumi manapun, tidak akan menemukan satu analisa yang paling valid 100% pun tidak ada. Yang ada selalu kemungkinan, dan itu bisa 100% berbalik. Kalau kita sudah siap, mau di puncak, mau di tengah, mau di bawah, tidak menjadi masalah karena bisa kita rubah menjadi profit. Oke, sekali lagi kita juga bisa menempatkan posisi buy ketika koreksi turun. Sekali lagi, itu boleh kita menempatkan posisi buy setelah koreksi turun baru buy lagi. Atau kalau kita merencanakan di awal seperti ini ya boleh-boleh saja. Nanti kita targetkan kira-kira kalau di sana 2494 ya, seperti ini ya. Peluang selalu ada, tinggal kita memanfaatkan bagaimana ya. Oke, kita tempatkan untuk target yang terdekat di 2494.26. Kemudian target yang berikutnya kita tempatkan di 2501. 2501. Harga itu tinggi, apakah sampai di sana? Jangankan 25, 26 pun potensi itu selalu ada. Oke, ini dulu untuk yang kita analisakan. Untuk jenuhnya, jenuh belinya ya, kita sementara maksimumkan di sini ya. Kita samakan dengan target untuk yang keduanya. Jadi nanti misalnya ternyata dia break atau ternyata dia lebih kuat naik, maka kira-kira
sampai di 2507 itu nanti kita lihat apakah ada tanda-tanda pembalikan atau tidak. Selama tidak ada tanda pembalikan, maka hindari untuk melawan tren yang ada ya. Kita lebih baik menunggu konfirmasi berikutnya. Lebih baik bersabar menunggu peluang daripada kita nanti terjerumus di dalam floating yang berkepanjangan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.